Aku sering lihat di media sosial cerita-cerita tentang turis di berbagai negara yang mencoba bicara bahasa lokal, tapi malah dapat reaksi yang nggak ramah. Tadi aku lihat video seorang turis di Malaysia. Dia mau beli kopi, terus coba ngomong bahasa Melayu, tapi yang dia dapat bukan senyuman, bukan apresiasi, malah diajak sama pelayannya. Dan di situ aku langsung mikir, itu sebenarnya bukan cuma soal bahasa, tapi soal sikap masyarakat terhadap orang asing kayak aku yang mau berusaha masuk ke budaya lain, ke budaya baru. Kita semua tahu bahwa Malaydes adalah negara paling rasis nomor 2 di dunia. Dan kelompok masyarakat yang rasis itu adalah Melayu Malaydes. Para Melayu yang biasa dikenal dengan tipe M ini melakukan tindakan dan sikap-sikap rasis kepada warga Malaydes lain yang beretnis Cina dan India. Dan bukan cuma ke sesama warga Malaydes, kebiasaan bertindak rasis ini juga terbawa ke turis-turis asing, termasuk juga para bule. Ada orang hantar grafik ini, Indeks Mundi, yang menunjukkan Malaysia negara kedua paling rasis di dunia ini. Melayu Malaydes adalah kelompok masyarakat yang kurang menerima informasi karena pemerintah mereka membatasi berita-berita yang boleh diketahui oleh rakyatnya. Mereka hanya tahu hal-hal baik tentang negaranya saja, sedangkan hal-hal dan berita-berita buruk akan ditutupi oleh pemerintah. Itulah sebabnya mereka merasa bahwa mereka adalah manusia paling hebat dan paling mulia. Militer mereka adalah yang terkuat di dunia dan negara mereka adalah negara terbaik di dunia. Di mata mereka, orang-orang Indonesia adalah manusia terburuk dan tidak selevel dengan mereka. Begitu juga dengan orang-orang asing lain yang datang ke negara mereka, baik sebagai pekerja maupun para turis. Dan tidak terkecuali para bule. Guys, don't come to Malaysia. If you are planning to visit, to come here, just go to Singapore or somewhere else. I make this video people to warn you. People here are crazy, are wild. Literally few minutes ago, on that building, level 2, people was asking me to pose nudes. Literally nude in public for a betting class. I say, in exchange of what? They said, super wing snack? What such inside offer is that? Who can accept this? Top 4, Indonesia versus Malaysia. First one, hot. Compared to Indonesia, it's better here. The weather is so much better. Not too hot. The weather is acceptable, to be honest. Not so many people. Maybe there is less tourism, I don't know. Compared to Jakarta, it's less crowded, so that's quite better. Third one is the security. I don't say it's unsafe here, but in Indonesia, there is more security. Like there is guards. For this, I prefer Indonesia, really. And the last one is the people. Here, people are enthusiastic. They are kind, sympathetic, but Indonesia, people are kinder. So that's why I miss Indonesia. Aku kangen Indonesia. Tadi aku lihat video seorang turis di Malaysia. Dia mau beli kopi, terus coba ngomong bahasa Melayu, tapi yang dia dapat bukan senyuman, bukan apresiasi, malah diajak sama pelayannya. Dan di situ aku langsung mikir, itu sebenarnya bukan cuma soal bahasa, tapi soal sikap masyarakat terhadap orang asing kayak aku yang mau berusaha masuk ke budaya lain, ke budaya baru. Jadi masalahnya, di banyak tempat bukannya dikasih semangat, malah ditertawakan dengan cara yang bikin minder. Dan akhirnya orang itu jadi malas belajar. Guys, bayangin rasanya, pengen connect sama budaya lokal, malah dibikin malu. Akhirnya turis itu dia bilang dia udah malas belajar bahasa Melayu lagi. Tapi menariknya, di Indonesia aku sering lihat kebalikannya. Aku sebagai bule yang lagi belajar bahasa Indonesia, langsung keinget pengalaman sendiri. Ribuan kali aku salah ngomong kata kayak kemarin menjadi kemarem. Kayak gitu, semua orang ketawa. Tapi bedanya di Indonesia itu ketawa yang hangat, yang bukan merendahkan. Malah ada yang bilang, nggak apa-apa, terus belajar ya. Dan itu bikin semangat lagi. Mungkin ini alasan kenapa banyak turis di Bali, Jogja, atau Jakarta cepat banget belajar bahasa Indonesia. Soalnya mereka aman untuk mencoba. Aku tuh suka belajar bahasa asing.
Dan ada satu prinsip universal yang aku pegang. Kalau belajar bahasa asing, siap-siap bakal ditertawain. Kadang tawa itu lucu, kadang agak nyelekit. Tapi itu bagian dari proses kognitif adaptasi. Soalnya belajar itu nggak cuma soal kosakata, tapi juga soal keberanian. Kalau nggak tahan digodain ya, nggak bakal naik level. Sekarang bandingin sama Indonesia. Banyak turis yang baru bisa bilang terima kasih doang, udah disambut kayak selebriti. Itu bikin turis orang asing ngerasa diterima banget, kayak langsung jadi bagian dari komunitas. Makanya nggak heran kalau di Indonesia bule-bule baru datang seminggu udah bisa ngomong sedikit-sedikit. Soalnya mereka ngerasa aman buat nyoba. Ya, ketawa bareng, nggak ada rasa takut dipermalukan. Kalau aku lihat sih, ini ada faktor sosiologistiknya juga. Di Malaysia, apalagi di kota besar, banyak orang lebih sering pakai bahasa Inggris atau Mandarin. Bahasa Melayu jadi kayak opsional aja. Kalau orang lokalnya aja nggak terlalu pakai. Turis juga mikir, ngapain aku belajar? Di Indonesia beda. Bahasa Indonesia itu lingua franca, itu simbol persatuan. Pakai bahasa itu berarti kamu bilang, aku mau jadi bagian dari kamu. Dan respons emosionalnya tuh langsung kerasa. Ya guys, di balik proses belajar ada juga proses adaptasi, keberanian, dan rasa hormat. Dan buat orang yang lagi belajar bahasa asing, siapin mental. Kamu bakal diketawain, kadang karena lucu, kadang karena orang kaget, kadang malah karena mereka bangga sama usaha kamu. Yang penting kamu nggak berhenti, karena suatu hari kamu bakal ketawa juga. Saat ini, bukan hanya soal sikap rasisme yang ditunjukkan oleh tipe M Malaides, tapi juga bagaimana mereka menganggap bahwa bahasa Melayu itu adalah milik mereka, meski itu masih bisa diperdebatkan. Karena sejatinya, bahasa Melayu kuno sudah digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7. Jadi, bisa dibenarkan juga bahwa sesungguhnya kebudayaan Melayu itu berasal dari wilayah Indonesia dan sudah seharusnya jadi milik Indonesia. Memang sebaiknya Indonesia segera membuat kepastian bahwa kebudayaan Melayu, terutama bahasa Melayu, adalah asli Indonesia. Sebab, jika dibiarkan, maka Melayu Malaides akan semakin merusak keaslian bahasa Melayu itu sendiri. Mereka akan terus mencampurnya dengan bahasa Inggris dan menjadikannya bahasa rojak. Seperti yang diungkapkan oleh banyak turis bule tentang bahasa Melayu di Malaides, bisa diketahui bahwa Malaides tidak sungguh-sungguh ingin menjaga dan melestarikannya. Bahkan, orang asing yang ingin belajar bahasa Melayu di Malaides jadi bahan bulian hingga merasa tidak nyaman. Tentunya, ini bukan hanya soal bahasa Melayu, tapi para turis bule juga menyoroti soal ketidakramahan warga Malaides terhadap orang asing. Dan kemungkinannya ini adalah cerminan dari sifat dan sikap rasisme yang muncul dari dalam diri mereka. Walking here in Malaysia, I just really got one thing, like people here is not, I don't think it's not like about friendly, but they not smile to each other a lot. I mean, like in Thailand. Okay, I used to already, right? Like I'm living in Thailand, and I used to have a lot of like attention maybe and smile people to each other. But people here like still a little bit nervous. I know it's a lot of flow here in very strict flow, but a little bit uncomfortable. I feel like some uncomfortable of them, you know, like. It's not about like to you, like you foreign, and you not like you inappropriate in here, but I feel something weird, you know. Kenyamanan yang dirasakan para turis bule di Indonesia dan Malaides tentunya sangat jauh berbeda. Indonesia jauh lebih ramah, lebih bisa menghargai tamu, dan itu adalah kelebihan Indonesia yang tidak dimiliki Malaides. Sampai di sini dulu, jumpa lagi di video berikutnya.